Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam ibadah renungan harian yang disiarkan dari HKBP Batam, Lubuk Baja. Sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita dalam satu hari ini, maka mari mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa, sumber kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kami, yang senantiasa selalu ada menolong dan menuntun perjalanan kehidupan kami hingga kami boleh tiba pada hari ini. Tuhan, sebelum kami mengawali seluruh kegiatan kami dalam satu hari ini, kami mau disapa oleh firman Tuhan untuk memberikan kepada kami kekuatan dan juga kami dapat melalui kehidupan kami dalam satu hari ini yang diterangi oleh firman Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 9 Maret 2023, tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 20. Dikatakan demikian, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Di dalam bahasa Batak dikatakan, aidang dapotan hatigoran jolma, nanggosada diadopan ni debata, anggo sian namangulahon patiki, ay dihorhon patikido panadaon di dosa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cermin merupakan suatu benda yang hampir setiap hari pasti akan kita gunakan. Mulai dari anak-anak kecil hingga orang dewasa, laki-laki hingga perempuan, dan juga orang yang sudah lanjut usia sekalipun, pasti dalam satu hari memakai cermin. Apalagi ketika kita akan meninggalkan rumah, tak lupa kita akan berdiri di hadapan cermin untuk dapat melihat, mengkoreksi apakah ada dari penampilan kita yang harus diperbaiki
atau mungkin yang harus dirapihkan. Sebagaimana cermin dalam kehidupan sehari-hari yang berfungsi untuk melihat kerapihan kita di dalam diri kita masing-masing, demikian jugalah dengan hukum Taurat yang berfungsi juga sebagai cermin dalam kehidupan kita. Allah memberikan hukum Taurat kepada umatnya melalui Musa. Tujuannya adalah supaya manusia itu dapat bercermin dan kita dapat melihat apakah kita sudah sesuai dengan hukum Tuhan. Apakah kehidupan dan kelakuan kita sudah sesuai dengan hukum Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat dalam hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa, di dalam hukum Taurat yang pertama hingga yang ke-10, kita akan menemukan di sana, di dalamnya ada terkandung perintah dan juga ada larangan. Supaya apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Taurat tersebut, kita dapat melakukannya. Dan apa yang dilarang oleh Tuhan di dalam hukumnya, di dalam Tauratnya, kita dapat untuk menghindari dari apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka hukum inilah yang menentukan hidup manusia selama ribuan tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini kita boleh melihat bahwa hukum Taurat itu menjadi pengawas dalam kehidupan kita, yang secara tidak langsung ditanyakan kepada kita, sudahkah perintahnya kita lakukan? Atau sudahkah larangan Tuhan kita jauhi? Dengan demikian, melalui hukum Taurat, kita akan melihat sejauh mana perbuatan yang menyimpang dari hukum Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak seorang pun yang mampu melakukan ke-10 hukum Taurat. Rasul Paulus berkata bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Bahkan dalam Galatia 3 ayat 10 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Kalau memang tidak ada yang mampu, bagaimana dengan keselamatan kita? Kita bersyukur Allah mengaruniakan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Ia telah datang untuk memperbaharui kehidupan kita. Maka keselamatan itu kita peroleh bukan karena sudah melakukan hukum Taurat. Namun keselamatan itu kita peroleh karena dianugerahkan oleh Tuhan melalui iman kita kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pegang dan imanilah sebagaimana yang dikatakan oleh Martin Luther, keselamatan kita itu kita peroleh oleh karena kasih karunia, oleh karena iman, oleh karena firman Tuhan di dalam Alkitab. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Meski hukum Taurat tidak membawa keselamatan, tetapi setiap orang yang mengimani Yesus sebagai juru selamat sudah pasti berjuang untuk tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, atas firman-Mu pada hari ini yang menyapa kami melalui perintah Tuhan, supaya kami hidup dan beriman di dalam Tuhan
dan melalui firman-Mu, supaya kami mendapatkan keselamatan bukan karena perbuatan baik, bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semuanya bersumber dari kasih karunia Tuhan saja dalam kehidupan kami ini. Maka itulah juga Tuhan yang melayakkan kami dalam satu hari ini untuk dapat melakukan kegiatan kami dalam satu hari ini, supaya melalui kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami boleh pakai kekuatan kami ini, pikiran kami, tenaga kami, apapun yang ada dalam kehidupan kami ini Tuhan, untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui firman-Mu pada saat ini yang menerangi hati dan pikiran kami, itu akan membawa kami untuk dapat melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dalam satu hari ini. Dan juga berkati pekerjaan kami Tuhan, dan juga berkati juga orang-orang yang kami kasihi, dan kuatkan kami dalam melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Shalom.